Karena saya senang sekarang udah mulai kelompok-kelompok yang kemarin dukung ke sana udah mulai suaranya mulai hampir sama ke kita nih. Kalau kita lanjut 2024 bahwa Indonesia ini tidak mungkin selamat. Kan kita sudah menganalisis semua bahwa tidak mungkin kita menyelamatkan Indonesia dengan orang yang merusak Indonesia. Nggak mungkin itu. Itu udah tesisnya. Masa nasib kita akan kita berikan kepada orang yang punya kontribusi besar yang merusak. Ya, sekarang yang pernah dipenjara lagi Lius Sungkarisma, silakan Bung Lius. 2 minggu. Sebagai ketua tahun. Ya, saya sih senang. Tiap diundang itu artinya masih ada harapan ini. Masih ada harapan untuk kita maju. Apalagi barusan Bung Rocky kayaknya suruh gas dikit ya. Gas sedikit. Suruh gas lagi kan supaya lebih ya kira-kira begitu. Jadi kalau rame-rame sih sebetulnya boleh ya. Saya nanti juga mau ajak teman-teman yang lain karena saya senang sekarang udah mulai kelompok-kelompok yang kemarin dukung ke sana udah mulai suaranya mulai hampir sama ke kita nih. Jadi ya pengalaman sih saya kurang ya. Saya cuma 2 minggu ditahan. Tapi mungkin lebihnya turunnya 8 kilo. 2 minggu 8 kilo. Kalau Edi Mulyadi ini kelihatannya makin sehat tuh. Harus tambah lagi dong, Pak? Bukan, jangan. Tadi bener tuh, jangan mau ditahan. Karena kalau udah ditahan, kita nggak bisa bergerak. Teriak juga nggak ada yang dengar. Jangan sampai ditahan. Ini hebat. Ada ilmunya deh. Ada ilmunya. Bayarnya mahal. Udah dijemput, dia bertahan. Bikin partai sekarang. Jadi jangan sampai ditahan. Jangan sampai ditahan. Jadi kita hitung-hitunglah. Tapi bersuara harus terus. Saya walaupun diam-diam tapi ya masih juga bunyi, nggak boleh berhenti. Sebab itu satu-satunya yang masih kita ada. Lain-lain, aduh kalau udah ditangkep, kita mau ribut pun nggak ada yang denger di dalam. Saya kira gitu ya. Tapi ini yang mau hadir ke sini, saya yakin 100% kita ini masih ada keinginan lah untuk bisa berkontribusi merubah keadaan yang sudah parah. Sekarang saya bisa katakan parah karena ada teman saya tuh, ada Cina gila juga satu nih, namanya Alvin Lim. Nah itu habis ini saya mau ketemu juga sama Alvin Lim. Saya mau kasih tahu di sini ini rupanya suruh naikin gas. Kalau dia sih kekencengan ya. Baru ngantemin polisi dia naik ke jaksa. Kemarin saya dengar udah dilaporin sama jaksa ke Polda, dianggap ya biasalah undang-undang ITE lah. Tapi saya kira semangat kita ini pasti didengar dan makin banyak yang ikut. Ya, mudah-mudahan saya banyak mau dengar yang senior-senior nih. Biasanya kalau pulang dari pertemuan kita makin bersemangat. Terima kasih. Lanjutnya ke Yani itu, Yani. Yan, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya kira Bung Edi bisa menikmati udara segar. Salah satunya itu adalah argumentasinya Rocky Gerung. Waktu jadi ahli, Pak Rocky, Mas Rocky. Jadi Edi Mulyadi ini bisa menghirup napas segar sekarang ini. Salah satu argumentasi hakim itu membantah dakwaan jaksa yang bisa 10 tahun itu adalah argumentasi Bung Rocky. Dikutip. Yang kedua adalah argumentasinya sahabat kita yang baru meninggal, Prof. Azumadi Azra. Luar biasa, beliau dikutip habis oleh hakim, ya kan? Sehingga apa yang didakwahkan oleh jaksa dan tuntut jaksa
pasal 14 yang ancamannya cukup serius tidak terbukti, hanya terbukti di pasal 15. Pasal 15 ini juga yang mengantarkan Saganda. Ya kan? Berita kurang, ya kan? Tidak cermat dan lain sebagainya seperti itu. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya apa yang dikemukakan oleh Rocky tadi, yang itu yang harus menjadi perhatian kita. Kita ini kan mampu membentuk forum, mampu mengkonsolidasi, mampu mengeluarkan pikiran, gagasan, menyebarkan gagasan. Yang kurang mampu kita meminit gagasan itu dan menuntun gagasan itu menjadi arah perubahan yang real. Kita sudah banyak forum. Saya dengan Saganda, dengan Bung Rocky, dengan Bang Said 2 tahun 3 tahun yang lalu kita membentuk KAMI, ya, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, seperti itu. Saya kira koalisi aksi gagasannya cukup besar, tapi di akhir-akhirnya mengalami pelemahan juga dalam rangka mengorganisasi seperti itu. Tadi Rocky juga sudah bicara juga, yang menemukan Indonesia kembali 1 tahun juga itu seperti itu. Nah, Ganda mengalami keresahan lagi. Kalau enggak aku bentuk lagi katanya, Tapol dan Napol. Saya kira kita harus akhiri. Harus akhiri itu Saganda. Jangan sampai terjadi itu. Jangan sampai terjadi itu. Ya kan? Bukan terlalu eksklusif. Artinya kita akan terus-menerus mendaur ulang. Ya kan? Nanti ada yang namanya bentuk-bentuk yang lain. Nah, oleh karenanya menurut saya apa yang disampaikan pesan oleh Rocky itu yang harus kita betul-betul rumuskan. Satu di antara merumuskan itu membuat garis demarkasi yang jelas. Kita ini kan belum membuat garis demarkasi yang jelas sepertinya itu. Keraguan-raguan. Nah, kalau bahasanya Rocky, keraguan. Kalau kita membuat garis demarkasi yang jelas, argumentasi, data sudah cukup lengkap. Tidak ada kurangnya. Apa yang dikemukakan oleh Bang Mossad, apa yang dikemukakan oleh Saudara Tamsil, semuanya sudah jelas ini. Yang belum ada itu ada pemimpin yang membuat garis demarkasi. Kamu di sana, saya di sini. Kami maunya ini, kamu maunya itu. Stop, seperti itu. Indikasi itu sudah nyata dan kita kadang-kadang terlambat menangkap indikator-indikator itu. Kalau kekuatan kita lemah, saya meyakinkan betul tidak mungkin mau yang namanya Opung ketemu Rocky Gerung. Nggak akan mau. Menunjukkan di kelemahannya situ dia mau ketemu sama Rocky Gerung. Itu indikator. Jangan kita lepaskan indikator itu seperti itu. Nah, jadi menurut saya bagaimana kita dari sini tidak hanya petisi. Tidak hanya petisi, tidak cukup petisi. Kalau kita mau serius mengakhiri ini, kalau kita lanjut 2024 bahwa Indonesia ini tidak mungkin selamat. Kan kita sudah menganalisis semua bahwa tidak mungkin kita menyelamatkan Indonesia dengan orang yang merusak Indonesia. Nggak mungkin itu. Itu udah tesisnya. Masa nasib kita akan kita berikan kepada orang yang punya kontribusi besar yang merusak apa yang disebutkan tadi, disharmonis dan lain sebagainya. Oleh karena itu adalah kita-kita inilah yang mampu menyelamatkannya. Masalahnya kita ini belum manifest, belum nyata dan belum real seperti itu. Nah, oleh karena itu gagasannya Rocky, kapan kita amplifier seperti itu. Jadi mungkin pertemuannya Bang Habil jangan Oktober. Takutnya keterlambatan, suasana udah berubah. Nah, basi itu Oktober itu gitu loh. Basi Oktober udah selesai. Nah, kalau bisa percepat pertemuan-pertemuan itu, ya kan? 1 minggu lagi, 2 minggu lagi, real. Dalam rangka itulah saya kira apa yang dihadapi oleh Saudara Tamsil itu bagian dari elemen untuk menghambat konsolidasi itu. Jadi kenapa Tamsil tidak bisa dilantik bukan hanya skala masalah teknis. Ini kan ditarik oleh MPR persoalan-persoalan teknis perundang-undangan, bukan itu intinya. Karena intinya kalau Tamsil di sana, ini percepatan akumulasi muncul manifest kita, ini sudah ada yang menyambut institusi resmi itu. Itu yang ditakutkan oleh rejim ini seperti itu. Jadi bukan hanya Tamsil sebagai pribadi, tapi Tamsil punya kawan-kawan, dia punya Saganda kawannya, punya Said Didu, punya Rocky Gerung, punya Ahmad Eda dan lain sebagainya. Itu yang ditakutkan. Yang ditakutkan melakukan konsolidasi. Menurut saya satu saja kata kuncinya, bagaimana menindaklanjuti apa yang diungkapkan oleh Rocky dalam bentuk yang real, yang konkret. Jadi kalau tadi Rocky Gerung meminta para guru besar itu konkret, ya kita harus mendahului sehingga besok itu bukan lagi Rocky Gerung yang diminta ketemu sama mereka. Kita jangan-jangan Saganda juga diminta ketemu. Pada waktu dia minta ketemu kita tidak mau ketemu. Kalau syaratnya mau ketemu, ini proposal kami, mana proposal kamu? Saya kira itu jelas, itulah yang membawa perubahan. Kenapa Iran
cepat berubah Ayatullah Khomeini dan sebagainya, itu jelas kita sekarang ini masih dalam keraguan-raguan. Oleh karena itu buang keraguan-raguan itu. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ngaji Sekoro di Malang tanggal 6 November 2022. Kembali lagi Mbak Rizka, Mbak Desi, Pak Haji Pramono, Mas Indra, Pak Joko, perwakilan dari agen-agen yang akan menyerahkan infak untuk masjid. Totalnya berapa Mbak Rizka? Silahkan Mbak Rizka. Totalnya di bulan Oktober 2022 ada 8.152.013 rupiah. Oke, terima kasih barakallah agen-agen semuanya di dalam negeri maupun luar negeri. Terus dampingi kami, dampingi Abi dalam membangun Masjid Karma 13. Nanti insya Allah Abi keluar masjidnya sudah jadi, begitu nggih. Pak Haji Pramono, barakallah Pak Haji nggih. Barakallah. Mungkin Pak Haji mau ngasih sambutan mungkin? Sampun nggih, sampun nggih pun barakallah teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.